Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelia Anara Putri. Saya berasal dari IKIP Siliwangi dan prodi saya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan melengkapi salah satu tugas UAS, keterampilan menyimak. Saya akan menyimak video edukatif Maudy Ayunda yang membahas tentang buku The Learning Game. Setelah menyelesaikan tiap insight, saya akan memberikan komentar secara lisan yang berisi pendapat pribadi, refleksi terhadap topik yang dibahas. Oke, kita mulai. Aku benci sekolah. Curious people pernah gak sih ngerasa seperti ini? Terus, karena gak suka sama sekolah, kalian jadi males belajar. Nah kalau iya, berarti mungkin ada yang salah gak ya dengan pengalaman belajar kita di sekolah? Dalam Booklis kali ini, aku akan membahas The Learning Game karya Ana Lorena Fabrega, seorang mantan guru, now a successful edupreneur yang mengupas tentang sistem edukasi di sekolah and how we can transform the game of school into the game of learning and eventually prepare the younger generation for the game of life. Booklist episode ini mungkin akan berguna untuk orang tua yang ingin menerapkan metode ini, ataupun mungkin anak muda yang ingin memperbaiki proses belajar mereka sendiri. Yuk kita bahas. Insight pertama, bersekolah dengan baik. Oke, untuk pernyataan awal, aku benci sekolah. Itu cukup menarik karena banyak siswa memang merasakan hal tersebut. Menurut saya, pernyataan ini bisa dianggap sebagai opini sebagian siswa. Saya setuju, pernyataan ini relevan dan dapat membuat penonton berpikir mengenai pengalaman belajar mereka sendiri. Cara pembukaan dengan pernyataan langsung membuat saya lebih tertarik dan lebih fokus untuk menyimak materi selanjutnya. Oke, kita mulai ke insight pertama. Proses belajar dengan kadang-kadang mungkin kita ngerasain sendiri bagaimana sistem belajar di sekolah bisa membuat kita menjadi terlalu terpaku banget untuk mengejar nilai dibandingkan dengan proses belajar itu sendiri. Menurut penulisnya, banyak sistem sekolah di luar sana yang masih mendefinisikan murid yang baik itu sebagai murid yang patuh, punya nilai bagus dan penurut. Padahal seharusnya murid-murid itu didorong untuk eksplor ide baru, berpikir kritis dan berpikir. Aku mau ulang lagi. Murid yang baik itu sebagai murid yang patuh, punya nilai bagus dan penurut. Padahal seharusnya murid-murid itu didorong untuk eksplor ide baru, berpikir kritis dan berpikir secara independen tanpa harus takut mendapatkan nilai jelek ataupun dimarahi guru. So we should encourage children to explore their curiosities, ask questions, and most importantly let them find the joy in learning. Dalam bukunya ada hal-hal yang dianggap berbahaya nih dalam sistem pembelajaran dan bisa merusak kecintaan anak terhadap proses belajar. Antara lain, pertama, pelajaran tanpa konteks. Anak-anak dijejalkan dengan materi yang kadang membuat mereka bertanya-tanya, ini kenapa ya aku perlu belajar ini? Nah, hal ini bisa membuat anak kebingungan terhadap relevansi ilmu dengan kehidupan sehari-harinya dan mereka jadi menganggap ilmu yang didapatkannya itu tidak berguna. Yang kedua, sistem ranking. Nah, hal ini tuh bisa menciptakan seolah-olah nilai adalah sebuah status yang harus diraih dan mengkategorikan juga murid antara yang pintar dan yang bodoh. Padahal kan setiap anak memiliki talenta, proses berpikir, dan cara belajar yang berbeda-beda. Yang ketiga, problema ujian dan sistem penilaian. Kadang-kadang kita itu rajin belajar hanya demi obligasi menyelesaikan ujian. Tapi begitu selesai, semua ilmu yang kita dapat nih menguap begitu saja. Ditambah lagi, mungkin kadang kita terpaksa untuk segera pindah ke topik yang baru tanpa berkesempatan untuk mengulik topik sebelumnya lebih dalam. Hal ini membuat proses belajar menjadi sesuatu yang sifatnya itu jangka pendek dan terdorong oleh faktor eksternal, bukannya faktor intrinsik. Insight kedua. Oke. Untuk insight pertama ini yang aku paham dari penjelasan Maudy Ayunda, insight pertama tuh membahas perbedaan antara bersekolah dengan baik dan belajar dengan baik.
termasuk soal sistem ranking dan ujian. Pernyataan mengenai penerapan ranking di sekolah dapat dikategorikan sebagai fakta. Sedangkan kesan bahwa hal ini membuat siswa takut gagal merupakan opini penulis buku gitu. Dan menurut saya insight ini tuh realistis karena banyak siswa hanya fokus pada nilai sehingga proses belajarnya kurang menyenangkan. Saya setuju insight ini menekankan pentingnya menumbuhkan rasa ingin tahu dan menikmati proses belajar, bukan hanya menekankan pada hasil akhir. Oke, sekarang saya akan lanjut ke insight kedua. Kedua, the art of failing and quitting. Saat di sekolah, kegagalan tuh seringkali dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan pokoknya wajib untuk kita hindarin. Padahal dalam kehidupan nyata dan dunia kerja pun, kegagalan adalah sebuah proses yang memang harus kita lalui untuk bisa belajar. Jadi kegagalan, apalagi di usia dini, bukanlah sesuatu yang harus dihukum. Justru menurut penulisnya, kita harus mengajarkan anak-anak untuk berani gagal dan mencoba berbagai macam hal agar nantinya mereka tahu apa yang bisa mereka. Justru menurut penulisnya, kita harus mengajarkan anak-anak untuk berani gagal dan mencoba berbagai macam hal agar nantinya mereka tahu apa yang bisa mereka kerjakan dengan baik, apa yang bisa membuat mereka gagal, dan juga sadar waktunya berhenti dan move on. Oleh karena itu, walaupun susah ya, kadang sebagai orang tua mungkin ada baiknya membiarkan anak untuk menghadapi tantangannya sendiri dan belajar untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses. Penulisnya juga memberikan beberapa cara seperti membagikan cerita kegagalan pribadi kepada anak, menggunakan kisah inspirasional tokoh favorit yang berhasil melewati kegagalan misalnya, memberikan ruang kepada anak untuk merenung dan berdiskusi, serta merayakan kegagalan sebagai kesempatan untuk mencoba lagi. Allowing kids to fail and quit in the proper context fosters experimentation and exploration. Membiarkan anak gagal dan berhenti dalam konteks yang tepat membuat anak jadi lebih berani untuk bereksperimen dan bereksplorasi sehingga pada akhirnya mereka bisa tumbuh menjadi individu dewasa yang percaya diri, mengenali diri sendiri dan menghargai proses. Ketiga. Oke, untuk insight kedua yang saya paham setelah mendengarkan penjelasan Maudy Ayunda itu tuh insight kedua ini tuh menekankan pentingnya belajar dari kegagalan. Pernyataan bahwa kegagalan harus dijauhi di sekolah dapat dikategorikan sebagai fakta mengenai pandangan umum di sekolah. Sedangkan penekanan bahwa kegagalan adalah kesempatan belajar adalah opini penulis buku. Saya setuju karena kegagalan merupakan bagian dari proses belajar. Memberikan ruang untuk mencoba dan gagal dapat membuat siswa lebih percaya diri dan mandiri, serta lebih siap menghadapi tantangan. Seperti itu. Sekarang saya akan lanjut ke insight ketiga. Let the kids take the lead. Memang ya kadang-kadang mungkin sebagai orang dewasa kita mungkin gemes dan gatel pengen ngebantuin anak-anak. Kita ingin langsung memberikan jalan tercepat dan termudah. Niatnya sih emang baik. Tapi menurut penulisnya, kalau begini kita justru tidak mengajarkan anak untuk bisa mandiri dan mengembangkan diri secara maksimal. But we also don't want our kids to suffer too much. So, what should we do? Menurut penulisnya, kita bisa memotivasi anak dengan cara-cara yang membuat anak lebih terlibat dan memimpin sebuah permasalahan. Misalnya, pertama, daripada langsung memberikan perintah, berikanlah opsi yang bisa mereka pilih. Sehingga mereka merasa lebih mempunyai andil dan tanggung jawab. Yang kedua, involve your kids when making decisions. Tanyakan pendapat dan keinginan mereka. Yang ketiga, let the kids ask questions and answer their why, even when they're questioning authority or the status quo. Biarkan aja ada rasa penasaran dari anak yang berkembang sehingga dia bisa terus berpikir kritis dan mengerti alasan dibalik sebuah kejadian atau keputusan. Yang keempat, give them space to explore and let them take initiative.
Biasakan anak-anak untuk tidak selalu menunggu perintah untuk mengerjakan sesuatu, melainkan biarkan mereka yang mencetuskan ide dan berinisiatif untuk mengerjakan hal tersebut. Selain itu, respon kita terhadap usaha mereka juga menjadi hal yang penting. Kita harus bisa memberikan feedback yang membangun dan spesifik atas kerja mereka. Jadi kalau kita pengen muji nih misalnya, jangan cuman, wah bagus, tapi bagus dalam hal apa? Kita juga bisa menunjukkan apresiasi dengan bertanya tentang usaha ataupun proses mereka. Seperti, oh that's really cool, how did you think to make that? Atau, your performance was so wonderful, you worked so hard and practiced so hard for it. Dengan begitu anak jadi terdorong untuk mementingkan curiosity, etos kerja dan kegigihan dibandingkan dengan hasil akhirnya saja. And now, so what? Untuk insight ketiga, ini tuh fokusnya tuh menekankan pentingnya memberikan siswa kesempatan untuk memimpin proses belajar mereka sendiri. Pernyataan bahwa siswa yang diberi ruang untuk memimpin akan lebih termotivasi dapat dikategorikan sebagai opini yang didukung bukti pengalaman. Saya setuju. Pengalaman saya menunjukkan bahwa ketika saya diberikan ruang untuk memimpin, tanggung jawab dan fokus belajar tuh jadi meningkat gitu. Insight ini sangat penting untuk mengembangkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis. Seperti itu. Sekarang saya akan lanjut untuk menonton videonya. Sebagai orang yang emang suka sama sekolah dan dunia pendidikan, this book definitely made me pause and think. Ada banyak banget teori-teori di buku ini yang aku juga sempat baca di masa S2 aku. Contohnya teori tentang pentingnya membangun intrinsic motivation di dalam proses belajar. Menurut aku buku ini bagus banget untuk membuka pandangan kita terhadap dunia pendidikan. Dan gak cuman applicable buat orang yang masih sekolah aja, tapi ini bisa menjadi guidance untuk para orang tua, guru, akademisi, or just someone who cares about learning and wants to play the learning game. Okay, thank you so much for listening, curious people. Oke, bagian ini menjelaskan bahwa buku ini mengajak pembaca untuk merefleksikan kembali dunia pendidikan dan proses belajar. Buku ini membahas bagaimana teori pendidikan, khususnya pentingnya motivasi intrinsik dalam pembelajaran. Isinya relevan tidak hanya bagi pelajar, tetapi juga bagi orang tua, guru, akademisi, dan siapapun yang peduli terhadap dunia pendidikan. Oke, lanjut. Okay, thank you so much for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, ayo kasih book recommendations di komen di bawah ini. And don't forget to subscribe, like, comment, and turn on notifications. Bye! Oke, secara keseluruhan, video ini tuh informatif dan mudah dipahami. Penyampaian Maudy Ayunda tuh sangat jelas, artikulasinya tuh rapi, intonasinya juga tepat, dan ekspresinya tuh mendukung setiap poin penting. Cara bicara seperti ini membuat insights lebih mudah dipahami dan menonton video menjadi nyaman. Oke, mungkin sekian video menyimak saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.